Alam memang selalu membuat kita takjub dengan keindahannya. Jika terjaga dengan baik, tentu alam akan menawarkan pesonanya untuk manusia. Nah, di balik keindahan alam itu sendiri, terdapat fenomena-fenomena alam yang terjadi di dunia. Namun, semua fenomena ini adalah kuasa Sang Ilahi, bahkan telah tercatat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang fenomena alam unik di dunia, bahkan sampai di luar nalar manusia. Nah, berikut 8 fenomena alam unik di dunia yang ada dalam Al-Quran. Namun, sebelum menyimak videonya lebih lanjut, silakan teman-teman tekan tombol like, komen dan subscribe jika teman-teman suka dan terhibur dengan videonya. Satu, api di dasar laut. Fenomena alam yang disebutkan dalam Al-Quran ditemukan oleh seorang ahli geologi asal Rusia, Anatol Sebagivik dan Yuri Bagdanov. Seorang ilmuwan asal AS, menemukan fenomena api yang ada di dasar laut. Saat mereka sedang meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami, peneliti ini menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Nah, fenomena ini ada dalam Quran Surah At-Tur ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. 2. Pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Fenomena ini bisa kamu temukan di pertemuan air laut dari Samudera Atlantik dan dari Laut Mediterania. Sains menyebutkan hal ini terjadi karena perbedaan karakteristik dilihat dari suhu air, kadar garam dan kerapatannya. Ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan Lautan Mediterania dan Samudera Atlantik. Fenomena bertemunya dua lautan ini telah dijelaskan di Al-Quran dalam Surah Ar-Rahman ayat 19-20. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Artinya, dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-20. 3. Gunung Pelangi di China. Gunung Pelangi berada di area Taman Nasional Zhangye dan Xia Geological Park. Kota terdekatnya yaitu Zhangye yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Gansu, China. Dinamakan Gunung Pelangi karena gunung ini memiliki warna-warni yang seperti pelangi. Ada warna merah, oranye, putih, hingga biru, mirip seperti spektrum warna pelangi. Nah, fenomena Gunung Pelangi ini memang disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Fatir ayat ke-27, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an fa-akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Yang artinya, tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada pula yang hitam pekat. Quran Surah Al-Fatir ayat 27. 4. Garis edar tata surya. Tata surya merupakan bagian dari alam semesta yang sangat luas. Bumi yang kita pijak hanya salah satu planet yang ada di tata surya. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari bergerak sesuai garis edar yang telah ditetapkan. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim.
وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 33. 5. Terbentuknya air hujan. Kita waktu sekolah dijelaskan bagaimana cara hujan terjadi. Namun, jauh sebelum peneliti mengetahui bagaimana hujan terjadi, Al-Quran telah menjelaskannya di dalam surah Ar-Rum ayat 48-49. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. 6. Ledakan raksasa Big Bang. Kita mengenal teori ini dengan nama Big Bang di mana kajiannya berdasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan teori ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga sekarang. Nah, peristiwa ini disampaikan di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? 7. Sidik jari manusia. Sebelum akhir abad ke-19, orang menganggap sidik jari sekedar lengkungan pada jari tanpa arti. Padahal, sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda sebagai tanda pengenal. Bahkan mereka yang terlahir kembar identik pun, memiliki pola sidik jari yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Sir Francis Gould akhirnya membuat sidik jari menjadi metode ilmiah identifikasi pada 1880. Nah, kesempurnaan jari manusia ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3 yang membahas rekonstruksi jemari manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3. 8. Sungai di dasar laut. Fenomena sungai di bawah laut ini ditemukan ilmuwan asal Prancis Jacques Yves Cousteau saat menelusuri bawah laut di Cenote Angelita, Meksiko. Dia menemukan air tawar di antara air laut yang asin. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida, karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Nah, peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Artinya, dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Nah,
Itulah tadi 8 fenomena alam unik yang ada di dunia, dan terdapat dalam Al-Quran. Semoga, setelah menonton video ini, iman dan kepercayaan kita selalu bertambah. Amin. Terima kasih, dan sampai jumpa.